Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kabarnya Anies Baswedan akan dibawa kepada ya kantor DPP bertemu dengan Ibu Megawati. Wah, ini seru begitu kan ya? Seru di situ dong ya. Darah Anies Baswedan merah jenderal. Anies Baswedan bisa berlayar. Ini bagus begitu. Artinya PDIP itu mengambil kesempatan bagaimana para pendukung-pendukung Anies Baswedan ini berlabuh ya kepada PDIP. Karena PDIP ini punya efek luar biasa. Anies Baswedan punya efek luar biasa begitu. 3 partai mereka naik begitu. PKS, PKB, ya, terus kemudian Nasdem kursi mereka naik. Artinya kalau PDIP mengambil kesempatan ini di tahun 2029, saya yakin dan saya yakinnya akan lebih begitu, akan menguasai parlemen. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung kekuatan dari Anies Baswedan itu dari pendukung-pendukungnya sangat luar biasa. Dan sekarang kita lihat saja ya, PDIP Jakarta usulkan ya Anies Baswedan di Pilgub Jakarta ke DPP. Dia akan bertemu dengan Ibu Megawati ya. Ada yang harus kita penuhi dari seorang Anies Baswedan, yaitu adalah komitmen ya, komitmen bekerja bersama begitu kan, komitmen untuk patuh kepada seorang partai. Ini bagus begitu. Semua partai pasti ya harus siapapun kader-kadernya harus patuh begitu kan. Dicap petugas partai ya silahkan begitu. Tapi kan demi bangsa dan negara. Inilah yang kemudian menurut saya Mulyono bisa saja kepanasan begitu kan. Mulyono dan sekitarnya begitu kan, Kim Plus bisa saja ambiar, kepanasan mereka. Karena kekuatan PDIP ini tidak hanya di Pilkada DKI Jakarta, bos, ya. Di luar Pilkada Jakarta, wah sangat luar biasa PDIP ini. Makanya sekarang ini lagi bergerak begitu ke Jakarta ya, para simpatisan mereka untuk mendukung dan mensukseskan Anies Baswedan untuk diusung oleh PDIP. Kita tunggu saja. Apakah Ibu Megawati akan mengusung Anies Baswedan? Kita tunggu saja ya. Kata Ibu Megawati, kalau Anies Baswedan ingin diusung oleh PDIP ya datang saja. Nah, ini menandakan bahwa ada lampu hijau begitu kan ya. Bahkan ya gue nggak pernah pilih Anies, tapi gue akan kasih suara gue buat dia. Gue anti banteng guys, tapi gue lebih nggak rela ya pengacak demokrasi Kim Plus Pengadilan Jakarta. Ya kendalikan Jakarta. Sama aja dengan yang lain begitu, sama aja mereka ya. Kita akan lebih ya akan lihat Habib Rizik, Adian, Guntur Romli sepanggung di kampanye Akbar Anies, dan Anies akan tarik merdeka. Ada keberanian luar biasa kedua pihak untuk sinergi ya. Semoga Jakarta bisa kembali ditata dari semua untuk semua ya, bisa menjadi role model nasional nanti untuk juga merangkul para naga itu terlibat berperan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di negara dan para elitnya. Kita lihat saja, ini bagus begitu kan. Mantap duet revolusioner, semoga ya untuk yang lebih baik ya, tunduk hanya bagi Jakarta tapi juga Indonesia. Kita tunggu saja bahwa visi dan misi Anies Baswedan itu mungkin sudah sama begitu kan ya dengan PDIP, melawan nepotisme. Itu bagus. Karena dengan adanya melawan nepotisme ini saya kira masyarakat itu harus bersatu, dan terbukti sekarang demo besar-besaran sana sini begitu kan ya, untuk menunjukkan kekuatan rakyat, kekuasaan di situ ya. Ada yang berdarah-darah, ada yang ini, ada yang itu begitu kan. Ini adalah perjuangan rakyat. Ya, orang-orang yang tertawa hari ini mungkin ya sepale kalangan artis, ya kalangan komika, yang kemudian yang tertawa begitu mungkin ya belum punya dampak kepada dirinya begitu. Tapi dengan para artis lain, komika yang lain juga, rakyat bersama, mahasiswa, para buruh bersatu, ada juga ingin mengkritik habis-habisan itu begitu. Dan inilah menurut saya pribadi harus kita lawan dengan cara apa? Rakyat kita bersatu. Salah satu yang menjadi panggung utama rakyat adalah PDIP. Jadi di tahun 2029 nanti pilihlah PDIP sebagai partai yang bersama dengan Wong Cilik, bersama rakyat di situ begitu kan? Ya, yang mendengarkan aspirasi rakyat, konstituen rakyat ya. Terus kemudian dengan para yang lain begitu. Saya kira apalagi PDIP mengusung Anies Baswedan. Wah, semakin luar biasa bahwa tidak tertandingi begitu kan ya. Makanya saya sudah katakan, saya sudah kajung kecewa kepada partai si sana. Ya mending saya menjadi simpatisan dari partai PDIP. Ya saya kira apa? Karena ideologinya jelas, melawan nepotisme, bersama dengan rakyat. Itu kan sudah jelas begitu kan. Nah inilah yang menjadi pertimbangan. Ayo kita ramaikan bersama. Ya politik mau bagaimana lagi.
Ini PDIP Jakarta usulkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta ke DPP. Ya, menarik ya. DPD PDIP Jakarta melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan pada Sabtu siang 24 Agustus 2024. PDIP Jakarta mendukung Anies, tetapi keputusannya tetap ada DPP PDIP. Ketua DPP PDIP Jakarta, ya, Adi Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan dengan Anies Baswedan ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi antara kedua belah pihak. Dia mengakui terdapat banyak kesamaan, ya, pandangan. Bahkan lebih lanjut, Andi yang menegaskan bahwa pihaknya mengingatkan Anies untuk terus berkomitmen untuk menjaga konstitusi dan demokrasi yang sehat dan Indonesia. Itu bagus begitu kan. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan harus patuh pada konstitusi. Anies Baswedan jangan mengacak-ngacak konstitusi nanti setelah terpilih begitu kan. Anies Baswedan harus patuh pada partai sebagai bentuk konstitusi kekuatan yang diusung. Ini bagus begitu. Nampaknya kemarin itu kan kita lihat saja Nasdem kan lebih dekat dengan Anies Baswedan begitu, dan pertama kali dideklarasikan adalah sebagai calon presiden kemarin kan dari Partai Nasdem. Ini menandakan indikasi bahwa sama lah begitu kan ya. Bahkan ya ketika ditanya mengenai kemungkinan PDIP mengusung Anies Baswedan sebagai calon dalam Pilkada Jakarta, Ade hanya memberikan jawaban singkat, insya Allah, tegasnya. Ini kan sudah ada lampu hijau begitu kan. Saya kira begini. Ketika DPW Jakarta sudah memberikan desakan dan memberikan dorongan untuk Anies diusung, saya kira DPP akan mau. Karena berbeda, partai PDIP dengan partai lain berbeda begitu. Contoh seperti PKB. PKB sudah mendeklarasikan Anies DPW, tapi mereka tidak punya kekuatan untuk DPP untuk mendengarkan konstituen mereka. Itu seperti Partai Nasdem, mereka juga sama begitu kan. PKS juga sama mereka. Makanya satu-satunya partai yang kemudian ya mendengar aspirasi itu dan pendidikan partai politik yang kemudian kental sekali, yaitu adalah PDIP. Kita lihat saja, kalau aspirasi dari bawah, misalnya dari PW begitu kan, dari DPW mengajukan nama calon ini misalnya, maka ya partai DPP PDIP ini begitu kan ya mendengarkan itu begitu kan. Coba di daerah-daerah mereka solid sekali, kental sekali, karena pendidikan politiknya sangat sangat luar biasa. Jadi benar apa yang disampaikan Rocky Gerung bahwa PDIP ini bukan soal siapa kader menjadi ini menjadi itu. PDIP dibangunkan ini karena dibangun oleh sejarah di situ begitu kan ya. Ini luar biasa begitu. Kalau dulu begitu ada ada kubu begitu kan ya, PDI ya, partai Partai Perjuangan dulu begitu kan ya, Indonesia begitu kan. Tapi ketika Bu Megawati begitu waktu itu terpilih begitu kan ya, maka ditambahkan P belakangnya, PDIP ya, PDIP, dan dulu kalau nggak salah PDI ya. Dan itu waktu itu pecah, ada kubu ini ada kubu itu. Tapi yang disahkan begitu adalah kubu Ibu Megawati, dan sampai sekarang kekuatan itu. Dan ini yang menjadi sejarah di cikal bakal bahwa PDIP itu semakin punya ideologi yang jelas begitu, punya ideologi yang menarik begitu, sehingga dari partai-partai lain hanya ya buat partai ini, buat partai itu, tapi tidak kembali atau dibangun dalam sejarah itu. Seperti contoh misalnya ada Partai Perubahan kan, dia kan punya sejarah baru. Bagaimana Partai Perubahan sekarang ini kabarnya mau dimunculkan begitu kan. Tapi kita lihat saja bahwa muncul keresahan ini, bagaimana bangsa kita harus berubah begitu kan ya. Dalam artian berubah itu adalah harus ada perubahan, dan itu muncul sekarang ini. Ya buat partai, buat apapun harus berangkat dari sejarah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel How dari Podcast ini, jangan lupa di subscribe.